Perkenalkan, nama saya Christine Melinda Bruklawi dengan NIM 2304020037. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dengan mata kuliah kurikulum dan perencanaan pembelajaran biologi. Dan dosen pengampu Ibu Raja Novi Ariska, SPD MPD. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat atau suatu sistem perencanaan dan pengaturan tentang bahan yang dipelajari dan pengalaman yang didapat siswa yang di sekolah yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan kurikulum juga adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, bahan pengajaran, dan juga kurikulum mencakup cara yang digunakan sebagai pedoman dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama ada kurikulum 1947, di mana kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Lerpan. Di dalam kurikulum ini, pemerintah mencoba merancang sistem pembelajaran bagi pelajar di masa revolusi dan menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejahtera dengan bangsa lain. Nah, kurikulum yang kedua itu ada kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai, di mana pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat itu harus berkaitan. Dan di dalam kurikulum ini berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Nah, kurikulum yang ketiga ada kurikulum 1964, di mana kurikulum ini dirancang dengan tujuan untuk memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, konsep pembelajaran menitik beratkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan keterampilan, dan juga jasmani atau disebut juga dengan Pancawardana. Dalam penerapan kurikulum, itu proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan juga produktif. Kurikulum yang keempat ada kurikulum 1968, di mana kurikulum ini memiliki ciri materi di jenjang pendidikan rendah, memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, dan juga mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, pada kurikulum ini pula, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Kurikulum yang kelima ada kurikulum 1975, di mana kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau REUKITA. Tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Dan juga kurikulum ini juga merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPS. Nah, selanjutnya kurikulum 1980. Di tahun 1994 ini terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam respon kemajuan di kalangan masyarakat. Dan dalam kurikulum 1984 ini ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Dan yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Nah, kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Nah, pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar, karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Juga kurikulum ini menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Nah, dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester 1 atau catur wulan. Nah, selain itu terjadi perubahan singkatan dan nama SMP, SMA, dan juga mata pelajaran PSBB itu dihapuskan. Nah, dan yang ke-8 ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Nah, setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK. Nah, dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Nah, kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok. Pertama, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar.
Dan kurikulum 24 ini pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA. Nah, dan yang ke-9 ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Dan kurikulum ini mulai digunakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. Dan yang ke-10 ada kurikulum 2013 atau K13, di mana kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah menerapkan KTSP tahun 2006. Mana kurikulum ini menekatkan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 ini adalah untuk membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Nah, dan yang ke-11 itu ada kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperpanjang akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Di mana kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih.